Mari kita, dan ini berlaku untuk diri saya sendiri juga, berusaha memahami tuntunan itu selengkap-lengkapnya dan setepat-tepatnya. Masya Allah. Sekian tahun yang lalu saya menulis buku dengan judul Mendidik Anak Menuju Taklif. Kenapa saya kasih judul taklif? Karena saya merasa itu adalah istilah yang sangat umum, sangat populer. Karena dulu ketika saya kecil di kampung saya istilah balik, kalau orang kampung nyebutnya balik ya. Loh, kamu itu sudah besar, sudah balik gitu ya. Karena di kampung itu kalau ngaji ya pas fasih, tapi kalau pas ngomong-ngomong biasanya pakai begitu ya. Mukallaf, taklif itu adalah istilah yang sangat umum. Tapi ketika saya menerbitkan buku sangat banyak yang merasa asing. Loh, apa itu? Kok mendidik anak menuju taklid? Padahal jelas tulisannya bukan taklid. Itu menandakan bahwa kaum muslimin ini masih sangat banyak yang asing, jangankan dengan konsepnya, jangankan dengan tuntunannya, dengan istilahnya saja nggak tahu kok. Gitu ya. Apalagi nanti kalau sudah membahas detail-detailnya, rincian-rinciannya, maka wajar kalau kita ini tidak tepat dalam mendidik anak kita. Mohon doanya, saya pun masih terus belajar bersama dengan rekan-rekan di rumah sajadah ini. Tiap Kamis kumpul di rumah misalnya, saya berusaha nulis. Ini hal yang masih sederhana. Insya Allah nanti dari rumah sajadah ini juga ada yang nulis lebih lengkap lagi. Contohnya mengenai remaja, apa saja sih yang perlu dipahami berkenaan dengan istilah-istilah itu. Ada beberapa istilah yang menunjuk masa remaja dalam Al-Quran maupun hadis, dan ada beberapa istilah yang berkaitan dengan remaja. Misalnya ada hulum, ada rusdu. Nah, ini yang insya Allah akan jelaskan. Saya sendiri berusaha menulis ada tentang lembut, ada rifq itu lembut, hilm itu lembut, layin itu lembut, tapi cakupan maknanya dan tindakannya berbeda-beda. Nah, sesuatu istilah apakah itu fitrah? Jadi kalau ada orang mari kita didik anak sesuai dengan fitrahnya, itu belum tentu islami. Mari kita didik anak secara islami juga belum tentu islami gitu ya. Nah, apa ukurannya? Bagaimana ketepatan apa yang disampaikan itu. Nah, di sini yang kita perlukan sebenarnya berusaha mempelajari kembali hal-hal yang terkait dengan agama ini. Banyak orang yang tidak belajar secara khusus mengenai parenting, tetapi karena bekal-bekal dasar agama ini dipelajarinya, maka ketika mendidik itu akan muncul juga, akan terbawa juga. Nah, pada pokoknya mari kita berusaha kembali. Amma ba'd, wa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Maka segala sesuatu yang datang kemudian perlu kita periksa sesuai enggak dengan Al-Quran dan Sunnah. Jika tampaknya sesuai, kita perlu periksa lagi, betulkah itu sesuai ataukah tidak. Karena nanti ada mendidik anak berbasis Asmaul Husna dan lain-lain. Nanti semakin tua zaman ini, maka akan semakin banyak juga subhat. Nah, apakah mendidik anak dengan Asmaul Husna itu salah? Saya nggak tahu, saya nggak pelajari. Tetapi yang jelas berhati-hatilah dengan istilah-istilah. Jangankan kok istilah-istilah, masjid pun ada bentuknya sama, namanya masjid dirar. Nah, di mana masjid dirar itu kita tidak boleh sholat di dalamnya. Masjid sama-sama masjidnya, tetapi dibangun untuk
mengokohkan kemunafikan. Maka masjid itu terlarang bagi kita untuk masukinya selama-lamanya. Nah, artinya ini Masjidil Haram memang sudah nggak ada yang di Madinah itu. Tetapi hal serupa itu ayatnya nggak direvisi dan memang Al-Quran nggak akan pernah direvisi. Berarti yang serupa dengan itu tetap akan ada upaya-upaya untuk memunculkan di masa-masa yang akan datang. Begitu pula dalam urusan mendidik anak ini. Nah, ada berbagai buku yang bagus tentang mendidik anak. Misalnya ada judul aslinya bukan begitu, cuma ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mungkin biar lebih keren sesuai orang Indonesia, terjemah dari bahasa Arab itu judulnya Prophetic Parenting. Ini termasuk di antara buku bagus yang perlu dibaca, gitu ya. Jadi ringkasnya gimana agar kita nggak salah? Mulailah dari buku-buku induk, buku-buku pokok mengenai mendidik anak. Semakin dekat dengan sumber aslinya, semakin aman, ya, semakin aman. Kemudian penanya sebelumnya, anak umur 1,5 tahun ngeyel terhadap perintah dan larangan. Pertama, memulai pendisiplinan itu di usia 7 tahun. Kedua, sebelum 7 tahun hal-hal pokok yang berkenaan dengan rutinitas, wabil khusus berkenaan dengan ibadah, tugas kita adalah ghursul hub, menanamkan kecintaan. Karena itu kita melihat di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anak sholat itu enggak, mungkin kita mengatakan enggak setertib sekarang, gitu ya. Anak sholat, ketika rata sholat, pernah Rasulullah SAW lama sekali sujud karena cucunya menaiki lehernya. Kalau zaman sekarang mungkin sudah diomelin sama orang tuanya itu ya, atau sama kakeknya. Ini tidak, Rasulullah sujud lama sekali, saking lamanya sampai para sahabat itu gelisah. Ini sahabat loh, bukan kita, itu gelisah. Tapi pernah juga Rasulullah SAW mempercepat, memendekkan sholatnya karena ada anak menangis di belakang dan nggak diomeli itu. Pernah Rasulullah SAW khutbah, cucunya jatuh, Rasulullah turun menggendong cucunya, mencium keningnya, mendoakan lalu melanjutkan kembali khutbahnya. Kalau zaman sekarang khotibnya dipecat kayaknya. Gitu ya. Ini contoh-contoh saja. Jadi saya khawatir kita ini memang semakin asing dengan Islam, bahkan di kalangan yang aktivis Islam, gitu ya. Nah, selebihnya ada jadi ghursul hub, menanamkan kecintaan. Dengan menanamkan kecintaan itu, maka ketika telah tiba masanya umur 7 tahun, anak akan lebih mudah digerakkan oleh perintah. Tetapi jika salah, yang kita lakukan itu memaksakan mereka dengan cara yang halus maupun tidak. Contohnya, mohon maaf, di sejumlah TK anak sudah disuruh diwajibkan untuk sholat duha. Untuk orang dewasa saja nggak wajib. Lawang yang wajib aja belum wajib bagi mereka. Rasulullah perintahkan kepada kita untuk menyuruh anak kita sholat itu umur berapa? 7 tahun. Kalau nggak sholat nggak boleh dipukul. Tetapi kita tetap perlu perhatikan, ini kok nggak sholat kenapa? Disuruh dan belum memaksa. Batasnya 10 tahun. Artinya 3 tahun itu mempersiapkan mereka sehingga umur 10 tahun harusnya nggak kena hukuman. Artinya kena hukuman itu apa? Umur 10 tahun barulah penegakan disiplin. 7 tahun mulai pendisiplinan hal-hal yang rutin, wabil khusus masalah ibadah. 10 tahun barulah penegakan disiplin. Nah, kalau sampai terjadi anak TK diwajibkan sholat duha, ada yang mengatakan, oh enggak Ustadz, kami enggak mewajibkan, kita membiasakan. Ya cuma nanti memang kita ada reward and punishment. Nah yaitu ada yang mengatakan sebenarnya kita nggak pakai punishment kok Ustaz, cuma nanti yang melakukan kita kasih reward. Nah
disendirikan, yang dapat reward disendirikan, itu namanya hukuman sosial bagi yang lain. Maka ini nanti akan memunculkan namanya karoha, kebencian. Kebencian paling ringan itu namanya enggan, males. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena kita menyelisihi tuntunan.